Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wa nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. So'imin so'imat rahimakumullah. Kita bersyukur dan bersyukur hingga hari ini Allah memberikan kita sehat walafiat dan kita diberikan kesempatan ketemu di bulan Ramadan. Ketemu bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan untuk amal soleh di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu ibadah shaum, puasa. Puasa itu setiap tahun kita lakukan dan mungkin justru setiap Senin Kemis. Yaumul Bait, namun kadangkala kita lupa. Hakikatnya apa shaum itu? Siam, yaitu tidak ada kata yang pantas. Siam, mengendalikan, rem. Ya, jadi kita mengendalikan, menjaga, ya, mengkontrol diri kita sendiri. Kita semuanya tahu bahwa kita berusaha mengkontrol, mengendalikan diri kita ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika selesai perang Badar. Perang Badar dianggap perang yang paling besar pada zaman itu. Tahu-tahu Rasulullah menyampaikan bahwa perang ini ada nanti perang yang lebih besar. Wah, sahabat kaget. Perang apa ya Rasulullah? Yaitu perang melawan diri sendiri. Nah, disinilah kita bersyukur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau selalu mengingatkan kepada kita, memberikan ketauladanan kepada kita. Termasuk shaum. Ketauladanan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosional. Sesuai background di belakang saya ini, mengingatkan para nabi-nabi terdahulu pun diajarkan, dianjurkan berpuasa. Saya kira semuanya jamaah sudah hafal ayatnya, yaitu tentang anjuran, perintah, shaum. Insya Allah semuanya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Jadi jelas, perintah untuk orang beriman diwajibkan puasa sebagaimana kaum terdahulu. Nah, di sini kaum terdahulu itu ya para nabi-nabi terdahulu, para rasul sudah dianjurkan berpuasa. Puasanya sebagaimana, itu kembali lagi syariah. Ya, punya cara masing-masing. Perintah dari para nabi, para rasul, perintah puasanya yang berbeda-beda. Tapi salah satunya contoh mengendalikan emosional, mengendalikan nafsu. Sebagaimana ketika kaum
Nabi Soleh. Ya. Kaum Nabi Soleh dilanda dengan kekeringan, kemarau panjang, paceklik. Ya. Dengan doanya Nabi Soleh diberikan solusi oleh Allah, yaitu diberikan onta betina, yang mana onta tadi ya, air susunya bisa dikonsumsi oleh umat Nabi Soleh. Jadi onta tetap dipelihara, tapi air susunya dikonsumsi masyarakat semuanya. Walhasil singkat cerita, di situ ada pujuk rayu setan, bisikan iblis, yang mana mempengaruhi pikiran, emosi, mempengaruhi hati. Yuwaswisu fis sudur, hingga akhirnya onta tadi disembelih. Padahal perintah dari Allah dipelihara. Dengan disembelihnya onta itu ibaratnya kaum Nabi Soleh kiamat. Tidak ada sumber alam atau sumber pangan pada saat itu. Itu seolah-olah biasa. Tapi disinilah justru murkanya Allah. Karena yang pertama, mereka tidak beriman. Yang kedua, justru menentang Allah. Membuat Allah murka karena melanggar perintah, melanggar larangan, tidak menjalankan perintah, maksudnya seperti itu. Akhirnya Allah murka, diberikan azab oleh Allah, bencana dengan angin yang kencang, meniup hawa panas. Hawa panas yang dibawa angin itu dan membawa debu menempel di tubuh manusia. Dan saat itu turun hujan yang lebat. Hingga dikutuklah kaum Nabi Soleh. Dan di belakang saya ini gambaran. Ya, ini dekat Madain Saleh. Ini Jabal Fil, Madain Saleh. Kotanya Nabi Soleh. Nanti bisa di Google, dicari, di googling ya, pakai Google Map. Nah, kota Nabi Soleh, yaitu dari Madinah sekitar 4 jam. Jadi kalau dari Madinah pagi jam 8 sampai sana jam 12. Balik lagi sudah asar, lewat asar, menjelang maghrib. Dilestarikan tempat yang bersejarah itu menjadi contoh tadabur orang-orang yang melanggar larangan Allah. Wallahu alam. Kita sendiri sekarang bisa merenung, berpikir, apakah termasuk yang ditimpakan Indonesia ini karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya bangsa kita yang melanggar aturan Allah. Wallahu alam. Tapi yang jelas ajaran Ramadan ini dianjurkan, diwajibkan untuk shaum, mengendalikan emosional. Sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran,
firman Allah nanti dibuka, yaitu cerita tentang Tolut dan Jalut. Pasukannya Tolut ketika menghadapi pasukannya Jalut. Ya. Itu pasukannya Tolut itu ketika berangkat itu juga dengan kelaparan, kehausan. Dan di sana justru Tolut berkata, "Innallaha mubtaliikum binaharin." Sesungguhnya Allah menguji kamu sekalian dengan dihadapkan sungai. Loh, kok bisa? Iya, karena di tengah padang pasir dengan haus, adanya sungai itu merupakan ujian. Memang betul itu rahmat. Memang betul itu rizki. Tapi di situ juga adanya ujian. Ketika kita bisnisnya lancar, menghasilkan panen yang melimpah, itu pun ujian di balik keberkahan. Mau zakat enggak? Mau sedekah enggak? Nah ini perang. Di depan ada sungai yang mengalir, yang besar sekali. Dikatakan oleh Tolut bahwa itulah ujian dari Allah. Faman syariba minhu falaisa minni. Waduh, kok begini nih perkataan Tolut? Barang siapa yang meminum tidak tergolong pasukanku atau tidak termasuk golonganku. Wah, terus bagaimana? Tapi ayatnya itu dilanjutkan lagi. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Jadi maksudnya boleh minum, ya, boleh minum, dan termasuk golonganku, termasuk kaumku, pasukanku. Namun cukup seciduk tangan ini, ghurfatam biyadi, hanya ngambil seciduk tangan dan diminum, tidak boleh lebih. Nah ini aturan dari Allah. Maksudnya apa? Boleh kita makan dan minum, kulu wasrobu, tapi ditambahin lagi, wala tusrifu, jangan berlebihan. Oleh karena itu puasa ini menjadi pelajaran. Kita makan, di depan kita makanan yang halal. Kita dapat dari rizki yang halal, tidak mencuri. Ya. Dan barangnya barang yang halal dimakan. Mangga, pepaya, bukan daging anjing ataupun babi. Tapi tetap ketika puasa kita dilarang makan. Nah ini namanya mengendalikan, mengerem hati kita. Bisa nggak menjalankan perintah Allah dengan menunda waktu? Tunggu maghrib. Ini yang kelihatan. Jelas yang haram nggak boleh dimakan. Yang halal pun nggak boleh. Nah, kita diuji oleh Allah. Bisa nggak mengikuti aturan? Nah, mengendalikan emosional ini, mengendalikan nafsu, ya, itu trainingnya bulan Ramadan. Tapi setelah kita puasa, harusnya diri kita bisa mengerem dari barang yang haram, jelas. Ngerem barang yang halal, waktunya. Boleh makan atau tidak. Walaupun di luar bulan Ramadan, kita disuruh mengerem. Kalau sudah makan, ya jangan terus melebihi batas. Tadi, kulu wasrobu wala tusrifu. Kalau dalam hadis Rasulullah, makanlah ketika sudah lapar
dan berhenti makan sebelum kenyang. Sebelum kenyang loh. Ini sulit sekali. Itu kalau dalam hal makan. Lain daripada itu, kita itu sering punya keinginan, waduh bukan main. Setiap hari pengen beli ini, beli itu, kepingin membangun ini, membangun itu. Waduh rumahnya begini. Waduh sudah. Nah, mampu nggak kita juga mengerem itu? Jadi kita mengerem, mengendalikan dari yang haram jelas. Dari yang halal pun, ya. Dan kalau mau tingkatkan lagi dari yang makruh. Bagaimana? Dan ada lagi kita mengerem, mengendalikan keinginan-keinginan dari yang mubazir. Kalau saya berbuat begini, manfaatnya apa? Jadi kita pertimbangkan antara maslahah dan mafsadah. Efek baiknya apa? Efek buruknya apa? Itu yang bisa kita pertimbangkan setiap hari di luar shaum, di luar puasa. Mengendalikan keinginan-keinginan supaya kita setiap hari bertambah positif. Nah, makanya yang menjadi pertimbangan manfaatnya apa, mudorotnya apa, efek positifnya apa, efek buruknya apa, itu dipertimbangkan setiap hari. Kalau kita tidak bisa mempertimbangkan itu, walaupun itu kita anggap halal, tapi kalau mubadir, ya kalau bisa jangan. Seperti makan berlebihan. Waktu kita atur seefektif mungkin, yang banyak manfaatnya. Jangan sampai banyak waktu yang mubadir. Jamaah, pemirsa, so'imin so'imat, rahimakumullah. Akhirnya, di bulan Ramadan itu pula, Allah menurunkan Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas sekali bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk. Petunjuk untuk manusia. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Wa bayyinatin minal huda, dan Allah yang menjelaskan. Bayan, penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran. Yang mampu memberikan solusi dalam kehidupan kita. Dan di situ juga ada wal furqan, pembeda, pemisah. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, mana yang halal, mana yang haram. Mana yang manfaat, mana yang mudarat. Mana yang bawa maslahah, mana yang bawa mafsadah. Mana yang menerangkan efek baik dan efek buruk. Semuanya dijelaskan. Tinggal kita. Kapan kita mengkaji Al-Quranul Karim? Tidak hanya tilawah. Tidak hanya qiraah. Ya. Jadi tidak hanya membaca. Yaitu kita dianjurkan oleh Rasulullah tadarus. Tadarus, darosa artinya mempelajari. Berarti kita harus belajar, diskusi, tanya jawab, targetnya faham. Itu baru tadarus. Mudah-mudahan, saya yakin, terutama ini jamaah Baitul Hikmah, orang-orang yang rajin belajar di majelis taklim, rajin belajar di masjid, dan dimanapun, apalagi sekarang daring, belajar melalui online. Alhamdulillah, dengan waktu yang singkat ini bisa saya simpulkan, yaitu yang pertama mengendalikan emosional, nafsu kita,
dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang halal. Kalau tidak waktunya tidak baik, dilarang ya jangan dilakukan. Begitu pula, apalagi yang makruh kita hindari. Sampai yang mubah, mubazir kita hindari. Insya Allah bukan hanya som pada waktu puasa di bulan Ramadan, tapi som walaupun di luar puasa mampu kita mengendalikan emosi kita, nafsu kita, agar bertambah baik, dan bertambah baik. Mohon maaf, cukup sekian. Akhirul kalam. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.